Apa jadinya jika seorang tokoh religius menolak kekerasan di tengah dunia yang dikuasai pedang dan kekuasaan? Dalam bab kelima, yang menjelaskan tentang Yesus bukan dari dunia ini, buku Fields of Bold karya Karen Armstrong membawa kita menyelami sosok Yesus bukan sebagai pemimpin pemberontakan, melainkan sebagai figur spiritual yang menentang cara dunia bekerja. Mari kita telusuri bagaimana Yesus dalam dunia yang penuh darah memilih jalan damai dan mengapa itu membuatnya justru dianggap berbahaya. Armstrong menegaskan bahwa Yesus bukanlah tokoh revolusioner politik seperti banyak tokoh Mesias lainnya pada zamannya. Berbeda dengan kelompok-kelompok seperti Zealot yang mendorong perlawanan bersenjata terhadap penjajah Romawi. Yesus tidak mengajurkan kekerasan. Sebaliknya ia mempromosikan cinta kasih, pengampunan, dan transformasi spiritual. Kerajaan Allah yang dihotbahkan Yesus bukanlah negara atau kekuasaan politik, tapi sebuah tatanan moral dan spiritual yang melampaui logika dunia, kekuasaan, dan balas dendam. Yesus berada dalam tradisi apokaliptik Yahudi yang meyakini bahwa dunia saat ini berada dalam cengkraman kekuatan jahat dan akan segera digantikan oleh dunia baru melalui intervensi ilahi. Dalam pandangan ini, Yesus melihat dirinya sebagai bagian dari transformasi ilahi yang akan datang, bukan dari dunia ini, melainkan mewakili dunia yang akan datang. Hal ini membuat Yesus menolak cara-cara duniawi seperti militerisme, kekerasan, atau kekuasaan politik. Ia mengajarkan untuk mengasihi musuh, yang dalam konteks penjajahan Romawi adalah sebuah seruan radikal dan mengejutkan. Yesus juga mengkritik keras institusi Bait Allah yang saat itu telah menjadi simbol kompromi dengan kekuasaan Romawi dan korupsi agama. Aksinya membersihkan Bait Allah dari para pedagang bukan hanya protes moral, tapi merupakan tindakan simbolik yang mengisyaratkan kehancuran sistem keagamaan lama dan datangnya tatanan baru. Yesus disalib bukan karena ia murni seorang guru spiritual, tetapi karena otoritas Romawi melihatnya sebagai ancaman politik. Gelar raja orang Yahudi yang digunakan saat penyaliban menunjukkan bahwa ia dipandang sebagai pemberontak mesianis. Meskipun Yesus sendiri tidak pernah menyatakan niat politis untuk merebut kekuasaan. Namun ironinya adalah Yesus disalib karena ia menolak cara dunia kekerasan, tetapi dihukum seolah-olah ia mempraktikannya. Dalam buku ini, Armstrong menyimpulkan bahwa Yesus menolak logika kekerasan yang umum digunakan oleh kelompok agama dan politik pada zamannya. Ia mewakili jalan lain, jalan pengampunan, bekas kasih, dan transformasi batin. Karena itu, Yesus bukan dari dunia ini, bukan dalam arti fisik, tetapi karena nilai-nilai dan visinya yang menolak kekuasaan duniawi dan kekerasan.